Bersama kita Atul pagi ini di sebelah kiri saya Yang Mulia Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah. Beliau ini merupakan Profesor Kesusastraan Melayu. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, jelas terpancar keceriaan di wajah Prof ni ya. Sihat sahaja pagi ini. Sebelumnya pagi ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih ya di atas masa yang mau diluangkan untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ni yang menyaksikan dalam segmen Astrawanian ya. Menarik tajuknya ni Atul. Betul. Dan juga selain daripada yang menarik, Ketani juga ingin mengetahui dengan jelas lagi mengenai dengan tajuk yang dibincangkan ini. Jadi, apa dia sastra bandingan dan bagaimana kedudukan di Universiti Brunei Darussalam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atul dan Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulu mengucapkan terima kasih telah mengundang saya pada pagi ini. Sama-sama. Untuk memberikan dipendasi kepada sastra bundengan itu satu dipendasi yang tunggal. Mungkin sukar kerana sejauh ini belum ada satu dipendasi pun yang diberikan oleh para sarjana tentang apa itu sastra bandingan. Karena skop serta begini itu juga begitu luas. Ada yang melihat bahwa sastra bandingan itu adalah mengkaji kritikan sastra dan teori sastra. Bagaimana melihat kritikan di sebuah negara dengan negara lain tentang sastra. Misalnya contohnya kita melihat perkembangan kritikan di Malaysia, Indonesia, Brunei bagaimana. Pernah kita mendengar apa yang dikatakan oleh kita pernah melihat P.N. Badrudin pernah mengatakan bahwa kritikan karya sastra tidak akan kemana-mana jika tiada kritikan pengkritik, tiada pengkritik. Jadi kalau kita melihat di Indonesia misalnya salah satu pengkritik yang terkenal juga H.B. Yassin. Jadi sastra Indonesia itu terangkat kerana adanya pengkritik seperti H.B. Yassin. Jadi kita di Brunei kurang. Jadi bagaimana kita melihat kekurangan itu adalah melihat satu bandingan, membandingkan di antara kritikan sastra di sebuah negara dengan negara lain. Dan juga selain daripada kritikan itu teori. Teori apakah teori karya sastra di sebuah negara itu dengan perkembangan teori sastra di negara lain. Ini satu daripada skop pengertian sastra bandingan ini. Selain itu juga ia melihat kepada gerakan kesusastraan. Misalnya di Malaysia pada tahun 50-an ada satu gerakan dipanggil Asas 50. Asas 50 ya. Jadi kita dibandingkan dengan negara jiran misalnya di Indonesia ada satu gerakan sastra Balai Pustaka Pujangga Baru. Mungkin di Brunei kita melihat ada setengah pengkaji melihat gerakan apa namanya ni angkatan maktab misalnya. Yang mula-mula maktab Sultan Is Tanjung Malim kebanyakan penulis kita berasal dari sana. Ya. Dan juga apa namanya ni kita melihat dari segi tema. Nah, itu satu daripada juga karya sastra itu dilihat dari segi perbandingan tema. Bagaimanakah tema karya sastra di negara ini dengan tema sastra di negara lain. Misalnya sastra ini penuhi oleh suasana masyarakat di sebuah negara itu. Misalnya contohnya pada tahun awal sebelum kemerdekaan Malaysia, kebanyakan karya sastra bertemakan nasionalisme. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain bagaimana temanya? Ini merupakan satu aspek juga dalam pengkajian sastra bandingan. Perlu ia dibandingkan dengan karya dua buah negara ataupun dalam satu negara itu sesama sastrawan macam mana? Jadi objek sastra bandingan itu sebenarnya perlu di antara dua buah negara. Ya, itu mesti. Karena dalam sastra bandingan itu bukan saja
membandingkan antara karya di antara buah negara, tapi juga membandingkan karya beberapa pengarang. Misalnya contohnya pengarang asal negara ini apabila pindah ke negara lain pun boleh dibandingkan. Dan bukan itu saja, perbandingan karya sastra juga meliputi perbandingan dengan bidang-bidang lain. Misalnya bidang seni lain. Contohnya, misalnya karya sastra dibandingkan dengan seni musik. Seni musik. Ia boleh dibandingkan secara sistematik, yaitu membandingkan itu misalnya kita melihat dari segi dari segi puisi misalnya, ataupun novel misalnya dari segi keindahan. Keindahan ini misalnya dari segi alunan perjalanan cerita itu. Misalnya dalam musik kita melihat ada lagu-lagu yang di intronya mula-mula tuh riuh kan, dalam musik saya tak tahu. Tapi dalam sastra pun begitu juga, boleh dibandingkan. Misalnya contohnya satu karya itu memperlihatkan dari awal itu peperangan, misalnya peperangan riuh. Di akhir cerita pun peperangan juga. Ini dari segi sastra, keindahan sastra. Tapi juga dalam musik pun begitu juga. Dalam musik kalau saya melihat dari intronya tuh mungkin dihari dengan sama dengan penyudah nyanyi itu. Jadi balik saya kepada pengertian tadi skop itu yang akan dibandingkan selain sebelum kita masuk objek itu, objek sastra bandingan objeknya, ya bahwa kita melihat juga tema di antara karya-karya sastra sebuah negara dengan yang lain. Juga kita melihat bentuk juga. Jadi bentuk ini misalnya contohnya zaman Balai Pustaka Indonesia bentuknya lebih perlahan ataupun romantis. Tapi apabila angkatan Hari Anwar yang lebih menjadi keras misalnya, lebih keras dan lebih menunjukkan diri, memperlihatkan personalitinya. Ini salah satu daripada aspek sastra bandingan juga. Dan juga yang juga dalam skop sastra bandingan ini kita lihat, kita mengkaji asal usul karya sastra itu, asal usul sastra atau genetiknya, pengaruhnya, apakah dari manakah karya ini terhasil. Contohnya kalau kita melihat karya sastra lisan misalnya, cerita Si Tanggang misalnya, Nahuda Manis, Malin Kundang. Di Malaysia Malin Kundang, di Malaysia Si Tanggang, Brunei Nahuda Manis. Semua cerita ini adalah cerita-cerita pendosa yang mempunyai motif yang sama. Durhaka kepada ibunya. Kita melihat dari segi asal usulnya. Apakah kita pengaruh daripada Malaysia atau pengaruh dari mana? Ini satu perbandingan juga. Dari mana asal sebenar cerita asal sebenar cerita itu kita melihat untuk ini satu daripada aspek sastra bandingan tersebut. Jadi kalau kita ini bicara mengenai sastra bandingan di Universiti Muhammad Darussalam, pengajian di Universiti Muhammad Darussalam. Jadi sastra bandingan ini sebenarnya baru dalam pengkajian di alam Melayu ini baru. Di Malaysia mungkin tahun 70-an. Tapi kita sejak di Universiti Muhammad ditubuhkan sudah ada sastra bandingan. Tetapi sebelum itu, aktiviti membanding ini sudah kita ajarkan di peringkat awal. Misalnya kursus medial kesastra bandingan ini telah ditawarkan pada tahun 4. Modulnya AS 409 kesastra bandingan. Tapi di negara-negara yang sudah maju macam di Amerika ada khusus jabatan kesastraan bandingan. Lebih besar lagi jabatan kesastraan bandingan. Tapi mungkin dengan sesuai dengan kapasiti kita ini, dengan jumlah pelajar dan permintaannya, kita sekadar menawarkan kesastraan bandingan sebagai salah satu daripada modul yang diajarkan di tahun 4 di Universiti Darussalam. So ini kesastraan bandingan ini, aktiviti membanding sudah wujud, sudah lama. Di Universiti Darussalam sendiri, di tahun-tahun awal misalnya penubuhannya,
kita belajar sastra rakyat misalnya, sastra Islam, sastra apa namanya ni kanak-kanak, sastra apa ni perkembangan sastra modern, sastra tradisional. Ke semua modul-modul yang diajar ini mengandungi perbandingan. Contohnya saya ambil contoh misalnya sastra ayat. Jadi seperti saya katakan tadi, membandingkan di antara satu cerita dengan satu cerita. Apakah cerita ini berasal dari mana dan pengaruh dari mana dan sebagainya. Karena dalam teori sastra tradisional atau sastra rakyat ini ada cerita-cerita yang wujud sendiri. Wujud sendiri dan ada juga pengaruh daripada sebuah negara. Tapi kalau sekiranya kita mengkaji dalam buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Eropah, kebanyakan kita ni semua sastra Melayu ini meniru sastra lain ni. Tidak kita punya identiti. Tetapi kalau kita ni mengkaji secara apa namanya ni, secara kita mengkaji bahawa kita ni mempunyai apa namanya ni kearifan lokal tu. Kearifan lokal kita ni sendiri mempunyai pengarang-pengarang kita ni mempunyai daya kreatif yang tersendiri. Jadi kalau kita melihat misalnya contoh lagi dalam kajian manuskrip. Manuskrip ini saya rasa adalah satu daripada aspek perbandingan ini merupakan satu aspek yang penting. Karena kita dalam kajian manuskrip, salah satu aspek yang ditekankan dalam manuskrip ini adalah kajian originality ini, authentic. Authentic. Jadi kalau kita melihat authentic ini, jadi kita paksa membandingkan. Sebagai contoh kita melihat, misalnya Sai Rejang sebanyak lebih 15 versi. Jadi macam mana kita mau tahu mana satu versi yang original, mana original asli. Jadi terpaksa membanding di antara banyak-banyak manuskrip itu. Jadi begitu juga dengan misalnya Sai Rong Semaun. Jadi Sai Rong Semaun ini ada berbagai versi, termasuk versi lisan. Jadi dalam versi lisan, versi tulisan ini kita terpaksa melihat bagaimana apa namanya ini pengaruhnya, banyak keautentikannya dan juga perkembangan sosial budaya masyarakat itu dengan ada bandingan tersebut. Jadi satu bandingan ini kalau kita lihat dari segi seperti saya mempunyai definisi, susah untuk memberikan definisi yang tunggal, tetapi kita melihat bahawa sastra bandingan di universiti adalah satu kajian yang sistematik untuk melihat apa menjadi konsep, untuk melihat konsep keindahan dalam sebuah karya sastra itu. Ada yang mengatakan begitu juga. Dan juga kajian sistematik untuk melihat hubungan di antara karya sastra dengan karya-karya lain, misalnya musik misalnya, seni lukis misalnya, dan juga melihat konsep misalnya dalam sejarah, dalam ekonomi, dalam apa filosofi dan sebagainya. Saya bagi contoh misalnya konsep kemiskinan. Dalam karya sastra dilihat konsep kemiskinan itu citra, bukan konsep citra. Selain dari konsep tadi itu citra. Dalam karya sastra dilukiskan misalnya konsepnya antara rumah-rumah yang atapnya berkarat, atap bocor misalnya, rumah-rumah setinggan misalnya. Ada konsep citra-citra dalam sastra yang melihatkan konsep kemiskinan. Citra kemiskinan. Tapi dalam ilmu ekonomi misalnya, ia melihat bahwa kemiskinan itu bawa macam mana, pendapatan 300 kah, 400 kah. Jadi ada konsep-konsep citra-citra yang boleh dibandingkan lah. Dibandingkan di antara berbagai citra dalam karya sastra. Kalau dari gambaran memang bajunya kurang, tempat tinggalnya kurang. Tapi kalau daripada matematikanya, mungkin dari segi pendapatan dan mungkin juga dari segi hutang piutangnya macam mana, itu boleh menggambarkan apakah yang dimaksudkan dengan kemiskinan ini. Dibandingkan dengan sastra dengan ilmu lain. Kalau kita dibandingkan sastra dengan sastra, lebih kepada konsep keindahan. Misalnya contoh sebagai contoh lah. Misalnya karya sastra Sandur Ahmad misalnya, Ranjau Sepanjang Jalan, dibandingkan dengan karya sastra Brunei, misalnya Semusim misalnya. Jadi kita melihat bagaimana konsep kemiskinan dan juga keindahan dalam karya tersebut. Tetapi juga selain daripada itu, kita juga mulia membandingkan dengan bukan karya sastra seperti disebutkan tadi. Jadi begitu luas. Gambaran itu. Tetapi yang penting dilihat di sini adalah
ya secara sistematik itu. Betul. Kalau kita lihat filem-filem karangan dia, statusnya seseorang itu miskin, tetapi terdapat telefon bimbit. Itu satu. Itu mengandang aja tu. Citra tu mungkin ada dia mungkin ada tujuan tertentu. Dalam kisah tertujuan mungkin dia memberikan suatu gambaran. Tidak sesuaian atau tidak gambaran. Berbalik semula kepada persoalan kita ini, Prof ya. Secara umum Prof mengatakan tadi sastra bandingan adalah membandingkan antara dua karya sastra daripada dua buah negara. Jadi apakah beza antara sastra bandingan dengan sastra dunia ini? Dan mungkin boleh berkongsi juga faedah ataupun apa itu fungsi ya? Mempelajari sastra bandingan tersebut. Tadi rangkumlah semuanya, Profesor. Jadi bagaimana tu? Sastra bandingan adalah mengkaji semua sastra. Tetapi sastra dunia adalah mengkaji sastra yang sudah terkenal. Sudah terkenal misalnya apa? Maksudnya macam mana tu? Misalnya contohnya terkenal misalnya Orang Tua Kadang Laut oleh Hemingway misalnya, sudah terkenal. Ataupun karya Malaysia misalnya Ranjau Sepanjang Jalan sudah terkenal. Misalnya Salina misalnya Samad Said sudah terkenal. Tetapi karya sastra bandingan ini tidak ada kisah, tidak ada mementingkan siapa terkenal, tapi semua karya sastra dibandingkannya. Jadi di sini dasar bandingan yang melihat kepada beberapa yang konsep-konsep yang terdapat dalam sebuah karya sastra tersebut. Jadi ia tidak menumpukan kepada sastra yang terkenal, tetapi semua sastra boleh dibandingkan. Seperti yang saya katakan tadi, bukan saja karya sastra, tetapi juga ilmu-ilmu lain, seni-seni lain boleh dibandingkan. Jadi faedahnya mengkaji sastra bandingan salah satu ialah untuk memperkukuhkan konsep. Ini penting, memperkukuhkan konsep dalam sastra itu sendiri. Keindahan misalnya. Contohnya, untuk mengetahui macam manakah konsep keindahan orang Melayu misalnya. Jadi Profesor Muhammad Haji Saleh telah menulis buku ni, puisi Melayu. Dia telah membandingkan beberapa karya sastra tradisional di alam Melayu ni. Jadi daripada bandingan itu, dia melihat bahawa apakah konsep keindahan orang Melayu itu. Salah satu daripada konsepnya ialah keragaman itu. Beragam-ragaman itu. Dalam sastra Melayu keragaman dan satu lagi keajaiban. Jadi dari beberapa karya sastra itu memperlihatkan ada cerita tentang ajaib. Ini merupakan suatu keindahan yang didapati atau hasil dari perbandingan tersebut. Jadi kalau kita melihat juga konsep misalnya teori sastra Islam misalnya, kalau di sini ya sastra Islam. Jadi kalau kita melihat sastra Islam, kita boleh melihat membandingkan di antara karya-karya penulis-penulis Brunei yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang luar negara, dan seluruhnya di Mesir lah misalnya, YMS, Baudin H.O, Haji Rumi misalnya, Sukrijin. Jadi kita melihat apakah konsep sastra Islam dalam karya mereka. Misalnya contohnya dalam karya-karya mereka ini, mereka selalu merujuk kepada Al-Quran, hadis. Jadi ini merupakan satu konsep yang bagi kita lah untuk membicarakan mengenai teori sastra Islam, ini merupakan salah satu aspek yang mesti ada dalam sastra Islam, rujukan Al-Quran dan hadis. Dan juga dari segi peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam, kejadian-kejadian yang berlaku dalam zaman Rasulullah SAW. Jadi di sini melihat bahwa konsep-konsep begini dapat kita lihat apa yang diambil sebagai satu konsep universal dalam mendefinisikan teori sastra Islam berdasarkan daripada perbandingan di antara karya-karya tersebut. Jadi kalau kita tidak membandingkan, kan kita tidak dapat menyatakan konsep tersebut. Jadi salah satu daripadanya adalah untuk memantapkan lagi karya sastra, teori sastra ataupun konsep itu penting. Jadi konsep itu kita dapat hasil daripada perbandingan di antara sebuah karya sastra dan karya lain. Selain itu juga ialah untuk untuk menilai apakah karya sastra kita ini sudah tinggi atau tidak. Jadi kalau kita ini tidak membandingkan, kita tidak dapat menilai. Jadi kita merasa kesannya, kita merasa bangga dengan
karya sastra kita, tapi kita ini tidak tahu bagaimana dengan karya sastra orang lain. Macam mana kita ini mau menilai karya sastra. Jadi dengan ada bandingan itu kita dapat mengetahui setakat mana kedudukan sastra kita ini. Dan akhirnya sekali juga ia ada untuk meningkatkan lagi. Jadi kalau kita ini meningkatkan, kalau kita ini mau membandingkan, macam mana kita ini mau meningkatkan taraf kesastraan kita ini. Jadi kalau kita ini tahu kedudukan kita ini dalam kesastraan itu, jadi kita dalam satu tingkat, jadi kita dapat meningkatkan berdasarkan kepada perbandingan dengan sastra yang orang lain tersebut. Kalau menurut Profesor sendirilah ya, apabila kita ni membuat perbandingan sebegini, memanglah antara kebaikannya adalah untuk mempertingkatkan lagi kita ni punya sastra tua. Jadi bagaimana pula dengan keasliannya? Maksudnya keaslian sastra kita ni itu apabila dibandingkan dengan sastra mungkin daripada luar, tidakkah ianya akan tercemar dengan sastra-sastra luar? Salah satu daripada sastra bandingan jadi pengaruh tadi. Jadi kalau kita ni melihat itu keasliannya tu. Jadi kalau kita ni buat satu karya, jadi kita dibandingkan dengan lain dengan negara lain, apakah kita ni terpengaruh dengan sastra tersebut ataupun tidak? Jadi kalau kita ni dengan identitinya, sastra kita dengan identiti tidak pengaruh. Itu termasuk dalam skop sastra bandingan juga melihat pengaruh. Apakah tadi pengaruh atau apakah tadi pengaruh itu tadi mempunyai kreativitas kita ni lagi untuk meningkatkan ataupun bagaimana? Jadi sastra bandingan tadi kita melihat juga ialah dari segi untuk meningkatkan tadi, seperti saya katakan tadi, untuk meningkatkan sastra, juga untuk mengetahui budaya, ini penting. Budaya. Kalau kita ni dah tahu budaya suatu bangsa tu, ini di antara dua negara kan, jadi kita akan dapat mempunyai hubungan yang lebih bagus dengan apabila kita membuat hubungan ataupun menemukan sesuatu budaya, aktiviti yang mereka jalankan. Jadi budaya itu penting. Misalnya apa yang dilarang dalam budaya ini, apabila kita membandingkan di antara sastra dengan sebuah negara dengan lain, kita dapat mengetahui bahawa seperti yang kita tahu bahawa sastra ini gambaran masyarakat kan, budayanya, kegiatannya, apa-apanya. Jadi kalau kita membandingkan di antara sastra dengan kita tahu. Jadi untuk lagi memperbaiki hubungan lagi, untuk jembatan untuk memasarkan hubungan di antara sebuah secara tidak langsung dengan meneliti dan juga mengkaji sastra mereka itu, kita dapat mempereratkan lagi hubungan di antara dua buah negara ini. Ya, betul. Contoh sastra daripada negara kita ini Brunei dan mungkin juga daripada negara Malaysia, Indonesia ataupun sebagainya lah ya. Luar biasa sekali. Menarik perkongsian ini sebenarnya ya. Atau kita ini nampak tetapi sebenarnya terjadi. Ya, betul. Di penghujung wawancara kita ini mungkin ada kata-kata akhir yang ingin disampaikan, mungkin pesanan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan menerusi tajuk kita pagi ini, Profesor. Jadi saya melihat bahawa penulis kita ini perlulah juga melihat bagaimana perkembangan sastra di negara asing supaya dapat kita ni menilai bagaimana tahap perkembangan sastra kita ni dan juga untuk meningkatkan lagi penulisan kita ni untuk pada tingkat yang lebih tinggi lagi dari segi, terutama dalam segi konsep keindahan sastra lah, dan juga untuk melihat sosial budaya masyarakat di negara lain dan juga negara kita ni sendiri bagaimana dapat diiratkan lagi hubungan melalui karya sastra. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, Profesor Kesusastraan Melayu yang telah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini dalam segmen Astrawani mengendengahkan tajuk Sastra Bandingan dalam pengajian sastra di Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih Profesor ya. Sama-sama. InsyaAllah jika ada kesempatan kita ini akan bersama lagi nanti. Mungkin dengan perkongsian yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam.